Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil muqarrabin, amma ba'du. Ikhwani fillah, santri yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat dan rahmat yang Allah limpahkan kepada kita tersebut, akhirnya kita bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Semoga apa yang telah kita kerjakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita umat Islam, membimbing dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Kita tahu suatu hak dan kita tahu mana yang batil. Kita tahu mana yang baik dan kita tahu mana yang buruk. Semua tersebut tidak terlepas dari jasa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pantas bagi kita untuk senantiasa bersalawat dan bersalawat kepada beliau. Ikhwani fillah, jamaah santri yang berbahagia, insyaallah kita akan melanjutkan tentang babu istihbabid du'ai fis safar. Ini lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yang mana pembahasan sebelumnya itu adalah kita diperintah untuk bertakbir dan bertasbih ketika perjalanan. Sekarang ini adalah bab yang menganjurkan untuk berdoa ketika perjalanan. Di dalam bahasa Arab disebutkan perjalanan ini adalah safar. Otomatis anjuran doa tersebut baik dari sebelumnya maupun pertengahan safar atau setelah sampai di perjalanan tersebut. Adapun orangnya disebut musafir. Musafir secara makna di dalam bahasa adalah seseorang yang berpisah atau berpindah dari tempat tinggalnya ke tempat yang lain sampai ia kembali. Jadi musafir. Kalau tidak kembali itu namanya hijrah. Kalau kembali itu namanya musafir. Kalau hijrah itu menetap nanti. Kalau musafir berarti dia hanya melakukan perjalanan beberapa saat atau beberapa hari. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menganjurkan untuk berdoa
ketika dalam perjalanan, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa doa orang yang sedang perjalanan ini itu doanya diistijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salasu da'awatin mustajabatin. Ada 3 doa seseorang yang diistijabahi, diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna, yang tidak diragukan keistijabahannya tersebut. Berarti sudah ada jaminan bahwa doa tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah da'watul mazlum, yaitu doa orang yang terzalimi. Sehingga doa orang yang terzalimi ini itu menjadi doa yang diistijabahi oleh Allah. Kenapa? Ini sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai yang dizalimi itu orang muslim ataupun orang kafir, itu akan diistijabahi. Pernah waktu itu Mu'adz bin Jabal ketika diperintah untuk berdakwah ke Yaman, itu Rasulullah berwasiat kepada Mu'adz. Apa wasiatnya? Ittaqi da'watal mazlumi. Wahai Mu'adz, takutlah kamu terhadap doa orang yang terzalimi. Kenapa diperintah takut kepada doa orang yang terzalimi tadi? Karena disampaikan oleh Rasulullah, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Karena doa orang yang terzalimi tidak ada pembatas di antaranya di antara dia dan Allah, tidak ada pembatas. Berarti Allah akan mengabulkan doa orang-orang terzalimi tersebut. Baik doa tersebut adalah doa kebaikan maupun doa keburukan. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan ada orang yang terzalimi atau kalian terzalimi, boleh tidak mendoakan kepada seseorang dengan doa keburukan? Boleh tidak? Baik. Menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirnya itu disampaikan tentang ayat la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Katsir menukil dari pernyataan Ibnu Abbas bahwa Allah memberi rukhsah kepada orang yang terzalimi untuk mendoakan kebaikan ataupun sebaliknya mendoakan keburukan. Akan tetapi Imam Ibnu Katsir juga menyampaikan tentang hadis Rasulullah
yang ketika itu diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini pernah kehilangan barangnya. Ada yang mencuri, barangnya dicuri oleh seseorang. Akhirnya Sayyidah Aisyah ini mendoakan keburukan, kecelakaan kepada orang yang mencuri tadi. Maka disampaikan oleh Rasulullah, apa? La tusabbih anhu. Kamu tidak boleh mendoakan orang tersebut dengan doa kecelakaan. Secara mayoritas ulama itu berpendapat, walaupun ada yang menyampaikan bolehnya mendoakan keburukan, tapi tetap yang terbaik adalah mendoakan kebaikan. Misalkan kita dizalimi, maka tidak perlu kita mendoakan orang tersebut dengan doa-doa keburukan, tapi doakanlah orang tersebut bisa berubah. Kalau ada barang kita yang dicuri, kita diperintah untuk berdoa, ya Allah, aku berlindung dari orang tersebut, dan aku memohon untuk engkau dapat mengembalikan hakku yang telah diambil olehnya. Dengan doa-doa yang baik tersebut, otomatis akan menjadi hal-hal yang positif, baik bagi diri kita ataupun orang yang mencuri tadi. Bisa jadi karena doa yang baik dari kita, orang tersebut yang biasanya mencuri, biasanya berbuat zalim kepada orang lain, akhirnya berhenti, tobat. Maka ini lebih baik daripada kita mendoakan keburukan kepada orang tersebut. Terus yang kedua disampaikan oleh Rasulullah adalah wa da'watul musafiri. Ini adalah doa orang yang musafir. Kalian mungkin perjalanan, karena di pondok ini bermacam-macam suku bangsa. Oh, suku saja. Kalau bangsa tetap Indonesia. Ada yang Aceh, ada yang mana? Kalimantan. Ada Camplong, Madura, ya Tanjung dan lain sebagainya. Ada kepulauan ya seperti Sebekan. Dan itu mungkin yang mereka ini kan jauh perjalanan, sehingga perjalanan dari rumahnya menuju ke pondok ini itu dianjurkan untuk berdoa. Tentu doa yang baik-baik. Misalkan yang pertama, ketika kita mau berangkat itu dianjurkan untuk berdoa apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dalam doa tersebut kita penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Setelah kita pasrah, kita meminta kepada Allah. Apapun yang kalian inginkan, mintalah. Termasuk doa kepada diri sendiri. Mau mendoakan, minta ampun kepada Allah, berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu boleh. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, berikanlah keselamatan dalam perjalanan ini ya Allah, hingga sampai nanti ke tempat tujuan. Itu boleh. Atau bahkan kita ingat kepada seseorang. Ya Allah, dia ya Allah, dia teman saya yang setiap kunjungan ngasih es cincau, es boba, ya Allah, balaslah dengan yang lebih baik dari Engkau ya Allah. Bagus, doakan. Tadi saya lihat itu ada yang kunjungan bagi-bagi es
es apa itu? Es lilin namanya. Es lilin. Rasa apukat. Itu bagus. Jadi kalau santri ketika kunjungan itu bagi biar merasakan juga temennya. Jempol itu. Karena Allah akan melimpahkan yang lebih besar lagi kepada orang tersebut. Mana qasat shadaqatun min malin. Tidak akan berkurang sedikit pun dari harta yang dia keluarkan untuk disedekahkan. Maka semakin bertambah. Doakan orang-orang yang terdekat kita. Doakan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Baik, terutama ketika kita musafir. Karena waktu kita musafir, perjalanan, itu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga adalah wada'watul walidi ala waladihi. Ialah doa orang tua, baik orang tua tersebut bapak maupun ibu, terhadap anaknya. Baik doa tersebut adalah doa kebaikan ataupun doa keburukan. Sehingga kenapa kita diperintahkan untuk wabil walidaini ihsana, untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain, beritanya berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena tidak ada doa yang mustajab itu kecuali tadi doa dari kedua orang tua kepada anaknya. Itu yang mustajab. Kesuksesan seorang anak itu belum tentu disebabkan dari doanya. Bisa jadi ia sukses menjadi pejabat, sukses menjadi guru, dia sukses menjadi bupati misalkan, dia sukses menjadi pemimpin, dia sukses jadi bisnismen dan lain sebagainya. Bisa jadi itu bukan doa dia sendiri, tetapi doa kedua orang tuanya yang Allah terima. Mungkin dari kalian belajar, sukses, bisa ranking 1, 2, 3. Ketika lulus bisa keluar negeri. Bisa jadi itu bukan doa kalian, tetapi doa dari kedua orang tua kalian. Sehingga kita perlu meminta doa setiap waktu, setiap saat kepada kedua orang tua. Dan ini harus ya, doa orang tua itu kita harus memintanya. Minta kepada kedua orang tua kita agar kita didoakan kebaikan yang positif-positif. Diminta kepada doa kepada orang tua, Pak, Bu, doakan saya agar bisa betah di pondok ini. Doakan saya biar bisa belajar dengan rajin, bisa belajar dengan baik, bisa menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Minta doa. Jangan-jangan kalian tidak minta doa. Ya. Ada yang minta doa? Nah, yang tidak minta doa ada juga. Nah, yang minta doa tambah minta lagi. Yang belum berarti nanti waktunya nelpon orang tua, telepon minta doa ya. Atau pas kunjungan orang tua minta didoakan kepada kedua orang tua. Karena 3 doa inilah yang diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah doa orang yang terzalimi. Yang kedua doa orang musafir, orang safar. Dan yang ketiga adalah doa kedua orang tua kepada anaknya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diamalkan. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.